Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jatah usia kepada kita semua. Sehingga dengan usia yang Allah berikan, di kesempatan pagi ini, Allah masih memberikan kesehatan serta waktu luang untuk kita bersama-sama bersilaturahim, melaksanakan kegiatan majelis subuh virtual edisi ke-78, dan tema yang akan kita bahas tentang halal berpengaruh pada doa kita. Ini diambil dari hadis arba'in yang ke-10. Tentunya pertama kali kami haturkan jazakumullahu khairan kasiran kepada Ustadz Yazen yang sudah berkesempatan bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kami sampaikan pula jazakumullahu kasiran pada penyelenggara, yaitu PC Al-Irsad Al-Islamiyah Kota Bandung, dan alhamdulillah di antara pengurus Ustadz Khalid Haras bisa hadir, dan jamaah ataupun pengurus lain pun alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan semua pengurus berada dalam keadaan sehat walafiat, dan khususnya Ustadz Khalid semoga Allah sembuhkan kondisinya, kurang begitu sehat, insya Allah dalam keadaan sehat insya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Selanjutnya tentunya agar mengefektifkan waktu kita dalam mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat hari ini, mari kita awali majlis ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dalam berada majlis ini kami ingatkan kembali kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meluruskan niat agar apa yang akan kita dapatkan ilmunya bermanfaat. Tentunya kegiatan ini pun dihadiri oleh berbagai macam komunitas, salah satunya adalah Tahajud Call Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi silaturahim untuk kita semua. Agar mengefektifkan waktu, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Ustadz Yazen. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat, Ustadz? Alhamdulillah, sehat Ustadz Enden. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat memberikan ilmunya, mengamalkan ilmunya kepada kita semua jemaah di virtual subuh ini. Dan agar mengefektifkan waktu, langsung saja Ustadz kami berikan kesempatan. Insyaallah. Barakallahu fiik, jazakallah khair Ustadz Enden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukrulillah yang telah mengumpulkan kita lagi dalam majelis ilmu, majelis zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang dicintai oleh Allah, pun juga orang-orang yang berkumpul pada majelis ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kita ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan sebagaimana kita berkumpul di dalam majelis ini, kita insyaallah bersama-sama terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya cintai Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Khalid Haras sebagai Ketua BC Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang saya hormati juga pengurus BC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung dan mungkin di seluruh Indonesia, yang saya hormati juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disebut namanya maupun yang tidak disebut namanya, insya Allah sama-sama kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita bersama-sama berhenti pada hadis ke-9 Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini kita akan mempelajari hadis ke-10. Ke-10 ini akan menjelaskan
bagaimana doa itu tidak diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalangi doa kita sehingga doa kita termasuk doa yang tidak diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti banyak di antara ibu-ibu dan bapak-bapak sering bahkan setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa itu belum dijawab-jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita pun munajat, kadang-kadang juga kita berdoa di dalam qiyamul lail, di dalam tahajud, tetapi doa itu belum diijabat ya. Kenapa? Apa yang menghalangi doa kita itu sehingga doa kita menjadi doa yang tidak diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayo kita bersama-sama membacakan hadis ini ya, karena kita bisa dapat jawaban dari pertanyaan itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Baik, Allah itu baik. La yaqbalu illa tayyiba. Tidak akan pernah menerima sesuatu kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul dan nabi untuk apa? Kulu minat thayyibat. Jangan makan kecuali yang baik. Wa'malu salihah. Jangan amal kecuali yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Ini juga wasiat kepada orang beriman. Hai orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari thayyibat, dari yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis, seorang musafir yang jauh dan lama panjang perjalanannya. Asy'atha akhbar. Eh, Pakaiannya sudah berdebu, kecapeannya itu luar biasa, dan juga angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, tempat tinggalnya bisa jadi nanti haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima doanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini, bagaimana Allah menerimakan doanya? Artinya sangat jauh doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mendalami penjelasannya sekarang. Itu hanya terjemah dari hadis yang bisa menentukan doa kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami sebagian dari apa yang disampaikan dari hadis tadi, dan bisa jadi kunci dari jawabnya sudah disampaikan kepada kita semua. Ayo kita membacakannya satu persatu. Innallaha thayyibun, di dalam hadis, innallaha thayyibun, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bekerja keras, entah itu dagangan, bekerja di kantor, jual beli, usaha, sehingga menyediakan beberapa harta. Harta ini dipakai untuk membangun masjid, untuk memberikan kepada miskin dan fakir. Nah, ini berarti uangnya dari tempat yang halal dan juga disalurkan sesuai dengan apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal ada ikhlas dan niatnya lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang lain. Seorang koruptor. Maaf ya, seorang koruptor. Dia mencuri jutaan, bahkan ratusan juta, apalagi mungkin miliaran dari uang pemerintah, dari uang publik, dari uang masyarakat. Lalu setelah itu, kenapa engkau mencuri semua uang ini? Nah, dia berkata, saya ingin membangun masjid Pak Ustadz.
Saya ingin membangun pesantren Pak Ustadz. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kira-kira? Tidak, tidak diterima. Meskipun banyak di antara ulama-ulama mengeluarkan fatwa, ya udah, kalau kita melihat ada seorang koruptor mau sedekah, ya udah kita terimanya. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala akan menulis dan mencatat pahala bagi koruptor ini? Tidak. Nah, kalau kita bisa mencuci uang kita di dunia dengan mungkin kita bisa menyembunyikannya dari mungkin KPK, dari intelijen negara. Kita tidak bisa menyembunyikannya dari intelijen Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mencuci uang kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa mungkin di dunia, dan kalau ada seorang sudah expert dan profesional dalam mencuci uang bisa. Kayaknya bisa ya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mencuci uang dengan membangun pesantren, dengan membangun masjid. Kalau benar-benar engkau sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Bukan setelah engkau sudah menjadi pejabat beberapa tahun, sudah mengumpulkan beberapa ratus M atau mungkin beberapa puluh dua M, nah, sudah membangun istana, bangun rumah yang mewah, beli beberapa mobil. Setelah itu mungkin sisanya mau membangun pesantren atau mungkin membangun musala atau masjid atau menyumbangkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau engkau benar-benar sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah yang paling pertama yang menentukan kejujuran kita dalam hal ini, kembalikan uang yang haram ke sempurna dan minta maaf. Nah, itu langkah pertama. Baru setelah itu juga menyesal. Setelah itu juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah itu berazam tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Kalau kita sudah melakukan itu berarti insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Tetapi selama makanan kita semuanya makanan yang haram, minuman juga minuman yang haram, maka berarti bagian dari badan kita, bagian dari daging di dalam badan kita ini tumbuh dari sumber yang haram. Sumber yang haram. Maka doa kita, jangankan doa, ibadah pun, salat pun, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita angkat doa kita dari darah yang belum tentu halal, dari daging yang belum tentu sumbernya dari halal, dari badan yang tumbuh belum tentu dari sumber yang halal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sangat berhati-hati, karena apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sendiri ini suka kadang-kadang menerima siapapun, tetapi dua orang yang saya tidak bisa menerima mereka. Tidak bisa menerima. Yang pertama koruptor, yang kedua pembohong. Yang lain bisa toleransi ya, ini mungkin ya. Tetapi selama ada dua sifat ini saya sendiri susah menerima seseorang yang memiliki dua sifat ini. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mungkin sifat ini apa yang masuk ke dalam perut kita pasti, kalau sempurna haram berarti ibadah kita, doa kita itu termasuk doa yang sia-sia, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik, kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mursalin. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan ini bukan kepada kita aja. Sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak manusia pertama sampai manusia terakhir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari yang halal. Kalau kita melihat ini bukan hanya di dalam agama Islam. Yang mengharamkan korupsi itu agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, agama Yahudi, semua agama-agama aliran pun yang ada di dunia itu tidak suka dengan orang-orang yang koruptor. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua mungkin sifat ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah korupsi.
atau mungkin makan makanan yang haram, menzalimi orang, mengambil hak orang lain, atau memaksa orang lain untuk mengambil hartanya, ini termasuk harta yang haram, yang bisa menumbuhkan badan yang haram, yang bisa juga menjadikan ibadah dan doa itu ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu yang penting hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang thayyib itu artinya yang halal kan? Nah, yang halal juga, yang halal termasuk sesuatu yang kita bekerja keras untuk mendapatkannya, atau ada seseorang, ada orang lain yang benar-benar memberikannya kepada kita tanpa ada rasa malu dan tanpa ada paksaan. Jadi kalau ada seseorang datang kepada saya sendiri ya, Syekh, ini harta buat engkau. Harta ini ditolong, dinafkahi buat orang miskin dan fakir. Harta ini diberikan kepada orang ini. Harta ini dipakai untuk bangun masjid. Kita ingat, misal, yang pertama, beliau memberikan harta ini untuk membangun masjid. Saya tidak boleh, haram bagi saya untuk menggunakan harta itu selain apa yang ditentukan oleh orang yang memberikan harta ini. Beliau menentukan untuk masjid, ya udah 100% digunakan untuk masjid. Tidak boleh digunakan untuk bangun pesantren. Tidak boleh digunakan untuk membantu orang miskin dan fakir. Bahkan yatim tidak boleh. Kecuali kalau kita minta maaf, minta izin dari orang yang memberikan hartanya. Nah, seorang lain memberikan harta ini, beliau bilang, Syekh, ini dipakai untuk membangun rumah sakit. Ini juga termasuk amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya pembangunan masjid. Syekh, bangun ini rumah sakit. Kalau saya menggunakannya untuk membangun sekolah, berarti saya bersalah. Berarti di dalam arti sedekah saya koruptor, di dalam arti sedekah. Nah, harus menggunakannya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh orang yang mewakafkan hartanya. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga seseorang memberikan, bilang, Syekh, ini buat engkau sendiri supaya membantu engkau berdakwah, entah itu mungkin kendaraan, motor. Nah, maka saya menggunakan kendaraan itu dan motor itu demi kepentingan dakwah. Kalau beliau menentukan untuk dakwah. Kalau saya menggunakannya untuk kepentingan saya sendiri, berarti saya juga bersalah. Lihat agama Islam sedetail apa ya. Baru kalau ada seseorang bilang ini buat engkau sendiri. Kalau saya menggunakannya untuk kebutuhan saya sendiri, baru ini halal. Karena ini ditentukan oleh orang yang mewakafkannya, oleh orang yang memberikannya untuk sesuatu yang tidak ditentukan dan diberikan kepada seorang pribadi. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mafhum dan definisi daripada sedekah, daripada wakaf ini harus kita mempelajarinya lagi. Di Indonesia sebenarnya banyak masalah-masalah. Banyak yang perlu dikoreksi. Mohon maaf ya, ini mungkin bisa jadi menyakitkan banyak di antara kita, bahkan banyak di antara masyarakat, tetapi yang benar harus dijelaskan. Misal, pesantren ini disumpangkan oleh banyak orang, diwakafkan untuk membangun pesantren supaya menjadi amal untuk seluruh masyarakat. Bukannya jadi pemilik Pak Kiai, bukan. Jadi yang terjadi sekarang, seorang ini membangun pesantren, membangun juga di dalam pesantren, di dalam lahan pesantren yang jadi wakaf, itu wakaf untuk amal, membangun rumah yang mewah. Beliau pun juga sudah meninggal, kiai ini sudah meninggal, pesantren ini diwariskan kepada anaknya, kepada keluarganya, seolah-olah jadi milik dirinya sendiri. Padahal ini menurut agama Islam, wakaf bukan seperti itu. Harus disalurkan kepada seluruh umat. Pemiliknya bukan seorang, tetapi pemiliknya adalah umat. Ya, pun yang dikelola oleh orang-orang yang paling berhak, bukan orang-orang yang jadi keturunan. Rumah pun yang dibangun di dalamnya, kalau itu bukan wakaf dari orang-orang yang memberikan tanahnya, yang memberikan mungkin hartanya untuk membangun pesantren, kalau mereka tidak ridha dan tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Tidak boleh, ini sangat tidak boleh. Ini berarti kita mengeksploitasi, menggunakan harta wakaf dan harta sedekah untuk kepentingan pribadi. Maka ini perlu ya teman-teman
hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus meluruskan ya mungkin pemahaman-pemahaman tentang ini. Saya pun sampai sekarang ya, ada banyak yang menawarkan, "Syekh, ini kita ingin bangun pesantren gimana?" Saya bilang dengan syarat ini, saya juga boleh ya bangun pesantren, tetapi tidak boleh jadi manfaat untuk pribadi sendiri, harus menjadi untuk umat. Kecuali mungkin orang yang mewakafkan ini sudah meridai, silahkan bangun rumah yang mewah. Silahkan kalau ini menjadi milik pribadi. Silahkan kalau mau mewariskan kepada anak-anak. Dan itu jarang. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima itu kalau niat kita sudah lurus dan juga sumber harta yang benar dan jelas. Jelas. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada undang-undang yang mungkin menjamin supaya mungkin seorang mungkin pejabat atau seorang yang ada kesempatan, supaya orang ini tidak melakukan atau tidak menyalahgunakan uang pemerintah atau harta pemerintah, begitu juga ada banyak syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ada ayat dan hadis, ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaminkan kalau ada seseorang takut pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ambil uang yang dari sumber yang haram, dari sumber yang haram. Karena itu pasti akan menjadi tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Nah, wa innallaha amara al-mursalina bima amara bihil mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memerintahkan kita sebagai umat Islam, Allah juga memerintahkan rasul dan nabi. Lihat, rasul dan nabi ini memiliki jabatan yang sangat tinggi. Jabatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa jadi seorang rasul berkata, ini uang buat saya, ini harta buat saya. Tetapi tidak akan pernah. Karena mereka takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka sudah tahu kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga di sisi manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita diperintahkan, rasul dan nabi juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga makanannya dan minumannya. Nah, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salah satu contoh yang sangat penting ini bagi kita semua hadirin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tentang seorang musafir. Seorang musafir. Kita semuanya tahu ya, musafir itu seorang yang ada di dalam perjalanan. Kalau saya berangkat dari sini sampai Tasik, ke Jakarta, entah itu pakai motor. Saya sering juga pakai motor. Ini sebulan sekali saya sendiri ini. Pakai motor keluar kota. Kadang-kadang ke Cianjur, ke Garut, ke Cirebon. Kemarin juga ke Sukabumi, sebelumnya juga ke Ciletuh, ke Jakarta. Itu harus sebulan sekali untuk hanya mengajar surat Al-Fatihah. Pakai motor sendiri, berangkat ke situ. Jadi sedekah dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke masjid-masjid yang tidak pernah atau jarang dikunjungi oleh ustadz-ustadz, masjid atau musala. Biasanya itu ada di pelosok, di village, di desa, mengajarkan mereka surat Al-Fatihah. Mereka senang, apalagi kalau datang menurut mereka ini orang asing, orang Arab yang datang kepada kami untuk mengajar surat Al-Fatihah. Mereka senang. Saya mengajar kepada mereka surat Al-Fatihah dan kontrak dengan mereka. Sebagaimana saya mengajar kepada kalian surat Al-Fatihah, setiap orang di antara kalian harus mengajar surat Al-Fatihah kepada 10 orang. Kepada 10 orang. Karena kali pertama saya bertemu dengan orang desa itu sangat parah kondisi mereka. Akidah mereka tidak lurus. Salat mereka pun tidak benar. Ini yang terakhir contoh yang kecil itu. Di sana mengajar di salah satu desa, di sana izinkan untuk tidak menyebutkan desanya karena ada mungkin beberapa aliran-aliran di sana. Nah, salat mereka seperti apa? Salat mereka Allahu Akbar, setelah itu mereka tidak membacakan doa istiftah. Tidak tahu apa itu doa istiftah. Langsung tawassul pada wali mereka. Tawassul. Ya Kiai, wahai Kiai, ya bin Alwan, ya Muhammad al-Wali, dan bahkan di Wali Sono. Mereka bertawassul. Ini sebelum membacakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah pun kalau mereka membacakan, semuanya berantakan. Berantakan tajwidnya, berantakan pelafalannya.
dan juga bacaannya. Disitulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, butuh beberapa jam sampai kami bisa meluruskan bacaan mereka. Nah, begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi sedekah dari ilmu. Setiap kali kita berangkat ke satu tempat, di antara mungkin alasan yang membuat mungkin saya al-fakir berangkat ke tempat yang berbeda, saat saya di dalam perjalanan, doa saya insya Allah akan diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau perjalanan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu dan bapak lagi musafir dalam perjalanan itu kemanapun, jangan mensia-siakan doa. Meskipun kita menggunakan kereta, mobil mewah, atau mungkin pesawat. Asal kita di dalam perjalanan, dalam keadaan musafir, kita berdoa, insya Allah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaratnya juga berikutnya, ada syarat yang lain. Syaratnya apa? Wa mat'amuhu haram. Jadi yang menghalangi, meskipun kita dalam perjalanan, meskipun kita musafir, itu pasti doa kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menghalangi doa kita adalah mat'amuhu haram. Kalau makanan orang ini makanan yang haram, tidak akan diterima doanya. Salat pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Munajat tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyrabu haram, minumannya pun juga haram atau dari sumber yang haram. Dari sumber yang haram. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Maksudnya bisa jadi hasil dari makanan ini beliau awalnya mungkin bekerja. Tetapi dia dapat uang ini bukan dari sumber yang haram, bukan dari sumber yang halal. Entah itu dari luar gajinya, entah itu ini karena memaksa orang lain, ini karena mempermalukan orang lain. Jadi lihat, korupsi itu bukan hanya yang seorang yang mencuri uang dari pemerintah atau dari orang lain. Tetapi korupsi itu saat kita memaksa seseorang mengambil haknya. Memaksa. Saat kita juga korupsi itu di dalam agama Islam, saat kita mempermalukan seseorang sehingga kita mengambil haknya. Misal, seorang yang hadir acara, kita mempermalukan, kamu punya berapa uang sekarang? Bagaimana kalau kamu infak semuanya? Dia karena malu mengeluarkan semua uangnya atau bagian dari uangnya mengeluarkannya untuk infak. Itu termasuk uang yang haram itu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ma ukhrija an tariqil haya fahuwa haram. Kalau ada sesuatu yang diperoleh, yang didapatkan secara haya, secara dipermalukan, secara malu, itu termasuk sumber yang haram. Sumber yang haram. Jadi kalau saya sendiri ini bilang, yuk jamaah al-irsyad, kalian harus ini, apain ini, menghadiri kajian ini, tetapi tidak bayar uangnya. Nah, bapak dan ibu yang hadir kajian ini, karena malu, akhirnya mereka menyumbang 10.000, 20.000, 100, sejuta, ini sumber yang haram. Kecuali kalau saya bilang, bapak dan ibu yang mau infak silahkan, yang tidak mau juga nggak apa-apa. Nah, dengan cara ini termasuk cara yang benar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam agama Islam sumber yang halal, sumber yang jelas, yang tidak mempermalukan orangnya, yang tidak juga memaksa, yang tidak juga menyuruh orang menyuruh secara paksa untuk memberikan hartanya untuk infak. Bahkan untuk infak itu termasuk sumber yang haram. Jadi orang ini yang makan haram, makan haram. Atau misal ya, seorang yang menjadi amil zakat atau infak. Tiba-tiba dia jadi kaya. Kekayaannya dari mana? Kekayaannya bisa jadi dari infak dan zakat. Nah, kalau ditanya ini dari mana? Ini dari infak dan zakat. Kan orang sudah infak, sudah ikhlas. Ya, mereka ikhlaskan untuk apa? Bukan untuk ente pribadi sendiri, bukan. Diikhlaskan untuk amal, diikhlaskan untuk sedekah, diikhlaskan untuk orang-orang yang berhak menerima sedekah. Iya, engkau menjadi amil zakat. Jadi amil zakat itu kalau lagi butuh, boleh ambil 12,5%, itu maksimalnya. Tetapi harus berma'ruf, jadi sesuai dengan kebutuhan.
sesuai kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan itu sampai 12,5% ya udah ambil, itu batasannya, itu maksimumnya. Tidak boleh di atas itu. Tetapi kalau kebutuhannya hanya 2% atau 1%, maka maksimumnya harus 1% atau 2%. Sesuai dengan kebutuhannya. Jangan misal uang sedekah itu yang masuk 200 M atau mungkin 100 M. Berarti amilina alaiha, amil zakat ambil 12,5 M. Bukan, tidak. Itu salah. Itu berarti korupsi dalam pemahaman ayat dan hadis. Nah, kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita berapa? Kebutuhan kita 2 juta, 3 juta, 5 juta, itu sudah maksimal. Jangan dengan alasan inilah amilina alaiha berarti di antara masarifuz zakah kita ambil sampai 12,5%. Apalagi banyak di antara mungkin amil-amil zakat menghalalkan sampai 25%. Astaghfirullahalazim. Jadi kalau mungkin uang sedekah itu sampai 100 M, dia ambil 25 M. Luar biasa. 25 M menghalalkan itu. Dengan alasan apa? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman al-amilina 'alaiha dan juga fi sabilillah. Kan saya fi sabilillah, ini bekerja fi sabilillah dan juga saya amil, berarti saya ambil 2. Siapa bilang begitu? Falyakul bil ma'ruf. Allah menjelaskannya di dalam surat An-Nisa, falyakul bil ma'ruf. Kalau kita tidak punya kerja, tidak punya usaha selain kesibukan untuk mengumpulkan zakat, maka boleh kita ambil dari zakat sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu bukan untuk membuat kita terlalu kaya, bukan untuk membangun rumah yang mewah, bukan untuk ambil mobil yang sangat mahal, bukan. Hanya untuk mengambil sesuai dengan kebutuhan kita, itu pun kalau kita butuh. Kalau kita tidak butuh, kita tidak boleh ambil apapun dari uang sedekah dan zakat. Nah, itu mungkin harus jelas ya bagi kita. Karena terjadi banyak sekali penyeimbangan dalam bidang ini. Nah, kita ini mohon maaf ya, sebagai orang-orang yang bekerja dalam bidang Islam, dan juga dalam bidang dakwah, dalam bidang infak dan zakat, ini bekerja dalam bidang yang selalu diawasi bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Kita sudah mengikhlaskan, mewakafkan diri kita, pribadi kita, kemampuan kita demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga demi umat Islam. Bukan untuk menggunakan umat Islam, harta umat Islam untuk menjadi lebih kaya. Ini penting sekali ya hadirin. Jadi kita mewakafkan diri kita, ya udah mewakafkan diri, mewakafkan kemampuan, bukan untuk memperkaya diri, tetapi juga untuk mengkorbankan bagian dari usaha kita, bagian dari waktu kita, mengabdi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencari pahala lewat memperkaya diri di dunia. Ini sangat penting. Ya. Dan juga ini akan menghalangi amal saleh, akan menghalangi ibadah. Belum tentu orang-orang yang selalu korupsi dalam bidang ini, doanya diijabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah. Buktinya hadis ini. Ibadah pun juga tidak akan pernah. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatnya apa? Astaghfirullah Rabbal baraya. Kalau hanya cuma istighfar tidak akan diterima taubatnya. Harus istighfar dan kembalikan uang yang pernah dimakan dari sumber yang haram. Dan harus juga minta maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa juga minta maaf dari masyarakat, itu lebih baik juga. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lahu, tidak akan mungkin doa niyah ini meskipun sudah dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia dalam kondisi yang sangat parah, meskipun dia dalam kondisi yang sangat membutuhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi musafir, dalam kondisi capek, lelah, dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak doanya. Tidak akan pernah diterima doanya dan juga ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud oleh hadis ke-10, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saya yakin
Ini apa yang saya sampaikan tidak ditujukan kepada siapapun ya. Karena mungkin hari ini hadis ke-10 dan ini benar-benar penjelasannya saya menjelaskannya kepada siapapun. Saya tidak takut dari siapapun. Ini menjelaskannya kepada siapapun juga. Pernah juga hadis yang sama ini menyampaikannya di Pakuan. Dan alhamdulillah dihadiri oleh beberapa orang yang dianggap sebagai pejabat. Ya, mereka alhamdulillah diterima dengan baik. Diterima dengan baik karena yang kita jelaskan di sini adalah hadis Rasulullah dan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga ditujukan kepada siapapun. Ini ditujukan untuk kita untuk mendirikan diri kita sendiri. Jadi apa penjelasan yang saya sampaikan hari ini, jangan bilang ini maksudnya maksud Syekh ini fulan bin fulan, ini maksudnya pejabat ini maksudnya orang ini. Tidak, sama sekali tidak. Ini penjelasan yang benar tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan membuat kita lebih kuat, lebih juga berhati-hati menjaga uang kita, menjaga harta kita, menjaga makanan dan minuman kita supaya tidak ada sumber yang tidak jelas. Saya yakin Bapak dan Ibu semua yang hadir hari ini, apalagi mungkin di dalam Al-Irsyad Al-Islamiyah yang saya cintai, muassasah dan organisasi yang sangat bersih, pengurusnya sangat bersih, ketua cabang, ketua BW, dan juga ketua pusat. Saya husnuzan pada mereka semua, insya Allah mereka sangat bersih, sangat menjaga harta-harta jamaah dan infak dan sedekah. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka semua. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya luar biasa menyampaikan hadis ke-10 terkait dengan harta halal tentunya akan berpengaruh ketika kepada doa kita. Alhamdulillah sangat membuat kita lebih jelas lagi. Insya Allah tadi tidak ada sindiran kepada siapapun. Ini adalah kulil haqqa walau kana murran gitu ya. Alhamdulillah jazakallah Ustaz atas ilmunya. Selanjutnya masih ada waktu untuk sesi tanya jawab dan alhamdulillah di kesempatan sekarang sudah ada yang raise hand, Kang Zaki Okta dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan infak itu lebih baik dikit tapi ikhlas, kalau banyak nggak ikhlas itu tidak baik. Itu bagaimana itu hukumnya, Syekh? Terima kasih, Syekh. Ya, semua yang tidak ikhlas itu tidak baik. Tetapi kalau kita ikhlas, yang banyak itu yang terbaik. Misal, seorang yang ikhlas mengeluarkan 10 juta, 50 juta, 100 juta untuk amal. Ikhlas. Dia tidak ada niat yang lain, tidak ada kepentingan apapun. Itu pasti yang terbaik. Itu pasti yang terbaik. Dibandingkan dengan orang yang hanya ikhlas 100 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Iya, ada pahalanya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang ikhlas, kadar pahala kita itu kadar infak yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas pasti harus ada supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita infak 10 M, lihat ya, 1 triliun, tidak ada ikhlas, tidak ada pahalanya. Jadi syarat dari semua amal-amal itu adalah ikhlas. Ikhlas. Ikhlas yang banyak pasti lebih banyak daripada ikhlas yang dikit. Nah, kadang-kadang ada seseorang yang memiliki harta 1 juta. Hartanya 1 juta, cuma 1 juta. Ketika dia infak, dia hanya infak 500 ribu. Berarti 50% dari hartanya. Beda dibandingkan dengan seseorang kaya raya. Uangnya miliaran atau mungkin triliunan. Dia hanya infak 2 juta. Kalau kita melihat angkanya, yang 2 juta ini lebih di atas 500 ribu. Tetapi 500 ribu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Kenapa? Karena infak 50% dari hartanya. 50% dari hartanya. Kalau itu mungkin belum 1%, belum 0,1%. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ini benar-benar infak berapa persen dari hartanya.
secara ikhlas atau tidak. Itu yang perlu kita perhatikan saat kita infak. Jadi kalau ada seseorang sudah kaya, ya udah kita memperbanyak sedekah kita. Dan juga kita menunjukkan, menaruh sedekah kita di tempat yang benar-benar dipercayai. Kadang-kadang ini penting sekali ya hadirin. Kalau kita secara sengaja memberikan harta kita, infak kita ya, meskipun kita ikhlas, memberikannya ke sumber yang ke salah satu lembaga atau amil zakat yang tidak jelas, atau tidak dipercayai, atau tidak ada auditor uangnya, itu berarti kita yang berdosa. Karena kita mendukung orang yang tidak jelas. Kita mendukung orang yang salah menggunakan uang infak. Meskipun kita infak, iya meskipun kita infak. Jadi kita sangat harus berhati-hati ya saat kita infak ya, Bapak Ibu. Kita benar-benar memberikannya kepada seseorang atau ke sumber yang benar-benar akan menjaga harta infak kita. Sehingga akan menyampaikannya sesuai dengan tujuan yang kita sampaikan kepada dia. Tapi kalau orang ini yang terkenal atau mungkin belum jelas, belum ada laporan keuangannya, belum ada yang jelas ya, maka harus berhati-hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita juga umat Islam tidak dibodohi ya, dengan mungkin dengan catatan ini uang infak berarti pasti ada sedekahnya, ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga harus pintar. Apa yang kita memberikan, kita harus tahu ini benar-benar akan sampai sesuai dengan tujuan yang saya tentukan atau tidak. Misal, kalau kita melihat banyak orang-orang yang pasang kotak amal di restoran, kotak amal di Indomart, Alfamart, itu kita belum tahu. Kalau kita belum tahu yayasan ya, belum ada laporan keuangan yang jelas yang kita percayai, yang benar-benar diaudit secara profesional, menurut saya jangan. Menurut saya jangan. Kita ambil itu uang yang kita sudah niatkan untuk memberikannya untuk sedekah dan infak, berikannya kepada tetangga yang membutuhkan. Kepada benar-benar ada ustadz yang benar-benar akan menyampaikannya kepada orang yang kita inginkan, boleh. Jadi asal kita percaya benar-benar sedekah kita akan sampai sesuai dengan tujuan kita. Nah, silakan berikutnya. Ya, Masya Allah ya. Jadi sudah jelas ikhlas ketika kita berinfak harus ikhlas, apalagi kalau banyak ya Kang Zaki. Sedikit ikhlas insya Allah akan diterima, kalau banyak tidak ikhlas ya tidak diterima oleh Allah. Selanjutnya dari Kang Aziz Harisi ya, kami persilahkan untuk menyampaikannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahan nur. Silahkan. Ana Abdul Aziz dari Jakarta nih kebetulan, PC Jakarta Timur. Masya Allah. Tafadhal. Bismillah. Ya Syekh, bagaimana kita mengetahui seseorang itu, andaikan kita mau membangun masjid atau kita mempunyai wadah untuk menerima zakat mal, kita mengetahui bahwa ini hartanya kafabel ya, maksudnya arti bersih dari hal-hal yang haram, dan kita mau nolaknya juga bagaimana? Karena kan kita nggak mengetahui apakah dia peroleh dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik. Mohon pencerahannya. Syukran, jazakallah khair. Pertanyaan penting sekali ya dari Akhi Aziz. Sebenarnya tadi saya sudah sampaikan sedikit tentang ini. Jadi ini kita sebagai amil zakat, kalau mungkin ya amil zakat ya, kita ingin bangun masjid. Ada seseorang yang menyumbang, memberikan bagian dari uangnya untuk membantu bangunan masjid ini. Kita nggak tahu orang ini dapatnya dari mana. Tetap kita boleh menggunakannya untuk membangun masjid. Nah, boleh. Bahkan dari hasil dari non muslim mereka mau memberikan untuk membangun masjid, kita terima aja. Saya ini diberi amanah oleh Pak Gubernur, oleh Pak Ridwan Kamil untuk menjadi ketua dan bagian juga ya, bukannya bagian dari tim percepatan bangunan Masjid Al-Mumtaz bersama beberapa pengusaha dan juga orang-orang terkenal, 5 orang. Dan juga saya ditujukan untuk menerima. Kalau ada infak, ada menerima langsung lewat saya. Tetapi pasti rekening yang digunakan bukan rekening pribadi, rekening masjid sendiri. Nah, itu kadang-kadang yang menyumbang mungkin sampai 2M, 5M, 1M, 500 juta. Nah, kita kadang-kadang ada non-muslim, ada orang Cina, ada orang pribumi. Kita nggak tahu sumbernya dari mana. Kita tetap terima. Menurut Al-Imam
Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan Mujamma' al-Fatwa, dan juga Al-Azhar, kita boleh menerima uang dari siapapun untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi orang ini yang menyumbang, memberikan uang niyah, belum tentu akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik bagi dia kalau sumbernya bukan sumber yang halal. Mengerti ya? Jadi kita boleh menerima untuk membangun masjid, tetapi belum tentu koruptor ini, kalau jadi koruptor ya, memberikan uang ini untuk membangun masjid, belum tentu dia dapat pahalanya kalau sumbernya sumber yang haram. Baik, barakallahu fiik saya. Wa iyyakum. Insyaallah, barakallah. Ustaz, kembali ke chat dulu ya sebelum ke yang raise hand dari Teh Elis. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya contoh seorang yang mencari nafkah. Nafkahnya untuk membiayai anaknya, adik-adiknya, bahkan orang tuanya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Apakah diterima? Kalau seorang dia mencari nafkahnya itu apakah diterima oleh Allah untuk mungkin dari hasil bukan halal, Ustaz? Pertanyaannya. Nah, dari sisi bukan halal, dari sisi yang bukan halal, maka jangan didekati. Bukan jangankanlah, jangan didapatkan, jangan didekati. Jangan didekati, apapun kondisi kita. Apapun kondisi kita. Kalau kita lagi lapar, hampir mau mati, boleh saat itu kita makan hanya satu suap dari mungkin makanan yang haram, hanya untuk mempertahankan kehidupan kita. Di atas itu kita nggak bisa, kita nggak boleh. Itu kalaupun tidak ada kerja yang lain dan kita hampir mau mati, boleh kita hanya satu suapan yang bisa menjaga menjaga suap, apa artinya ya? Satu sendok dari makanan yang haram ini, yang bisa mempertahankan kehidupan kita. Kalau kita sekarang di Indonesia, kerjanya banyak, kesempatannya banyak, dan juga usahanya banyak. Banyak apain kita mencari yang haram, meskipun yang halal itu sudah banyak. Demi Allah, dapat secara halal 1 juta jauh lebih baik untuk kehidupan kita, untuk ketenangan, untuk kebahagiaan kita. Ketenangan lahir dan batin kita itu jauh lebih baik daripada 100 juta, bahkan 1 M yang didapatkan dari sumber yang haram. Cari yang halal, insya Allah ada berkahnya. Insya Allah ada berkahnya. Berkah juga ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk rezeki yang bisa nilainya di atas 100 atau 200 juta. Ya, Masya Allah. Ini sedikit menyimpang pertanyaannya. Bismillah, emas wajib dizakati ketika mencapai berapa gram, Pak Ustadz, katanya? Ya, kalau mencapai kata para ulama 600 sampai 700. Tetapi ini yang perlu kita perhatikan ya, mungkin di sini. Yang nilainya lebih bagus, yang nilai. Kita melihat yang nilainya sekarang. Yang nilainya kalau dari harta, kalau itu termasuk harta di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balagan nisab. Balagan nisab itu maaf, ini bukan 700 ya. Ini kurang lebih kalau sudah sampai 10 juta ya. Kurang lebih 10 atau 10 sampai 12 juta. 10 sampai 12 juta itu sudah termasuk nisab. Kalau harganya sampai 12 juta, maka kita mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? Zakatnya kita mengeluarkan 2,5%. Ini sudah termasuk harta. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga yang dianggap sebagai harta itu emas. Maaf, ini saya masuk lagi. Yang dianggap sebagai harta itu adalah emas. Maka emas dengan nilai uang kalau dirupiahkan zaman sekarang kurang lebih 10 sampai 12 juta. Kalau kita mau mencari aman, ya udah 10 juta, nilainya 10 juta, kita mengeluarkan 2,5%. Itu kalaupun emas itu tidak kurang selama 1 tahun, tidak berkurang di bawah 10 juta. Kalau kita jual beli, kita butuh jual. Sehingga mungkin nilainya di bawah 10 juta, kita hitung lagi. Sejak
hari apa mulai di atas 10 juta. Kalau itu hari itu sampai hari yang sama di tahun yang akan datang selama 1 tahun semuanya di atas emas ini di atas 10 juta, maka kita mengeluarkan 2,5%. Jadi Ya. kita melihat nilainya. Lebih bagus kita melihat nilainya. Ya, Allah barakallah. Ustaz. Selanjutnya dipersilahkan kepada Teh Nafisah atau Ufti Nafisah Ibrahim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya mau tanya, kalau misalnya ada hak orang lain yang terambil sama kita gitu, atau ada niat transaksi misalnya untuk mendapatkan kualitas yang A, tapi kualitas A-nya tidak ada, adanya kualitas B gitu. Pada saat kita mengembalikannya kepada orang tersebut, apakah harus dijelaskan ini peristiwanya seperti apa? Apakah boleh kalau misalnya kita kembalikan saja, atau misalnya kita transfer, atau kita berikan hal lain yang dia butuhkan juga gitu, tapi tanpa dijelaskan bahwa ini ada hak yang terambil gitu. Itu boleh tidak sih? Terima kasih. Harus kita menjelaskan. Harus kita menjelaskan. Karena persyaratan di antara kita aqdul bay' kan ini aqdul bay'. Nah, beliau di antara kita sudah ijab dan kabul. Beliau sudah memberikan dan kita sudah terima. Kita saling terima ini kan. Terima berdasarkan apa? Berdasarkan kualitas A. Kalau kita memberikan kualitas B, berarti ini termasuk, maaf ya, curang. Termasuk curang. Salah satu level dari curang. Kecuali kalau kita memberikan kualitas B, pada waktu yang sama kita sampaikan, Pak, mohon maaf tidak ada kualitas A, boleh nggak ini kualitas A, kualitas B? Kalau beliau bilang boleh, ya alhamdulillah. Kalau beliau bilang tidak boleh, kita kembalikan uangnya. Sudah jelas ya, insya Allah dari apa yang ditanyakan dijawab oleh Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, bila kita diberi sesuatu oleh pihak ketiga karena jasa kita sebagai penghubung, apakah boleh diterima? Maaf, diterima, diulang? Ya, jadi pertanyaannya, bila kita diberi sesuatu oleh pihak ketiga ya karena jasa kita sebagai penghubung, apakah boleh diterima atau termasuk halal? Tidak, Ustadz. Nah, tapi ini harus dua belah pihak harus tahu ya. Ya, sebenarnya tidak ada orang yang akan melakukan sesuatu gratis. Ini bagian dari kita memberitahu. Ini pasti ini mungkin ada sebagian dari ini akan diberikan sebagai komisi honor kepada orang yang jadi perantara. Lebih bagus tahu supaya semuanya ya enak-enak dan ikhlas gitu. Ya. Terakhir mungkin dari Pak Mulia Abdi, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Masih termute, Pak. Masih termute. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap setelah selesai sholat, pasti kita selalu berdoa. Apakah doa yang kita bacakan sendiri maupun doa yang kita aminkan pada saat dibacakan oleh imam, gitu ya. Kalau kita menjadi makmum. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa atau mengapa doa-doa yang kita mintakan kepada Allah itu belum semua doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah satu lagi pertanyaan, doa yang bagaimana sebenarnya yang doa tersebut betul-betul doa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga Allah mengabulkan semua permintaan doa yang kita minta. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini pertanyaan perlu jawaban yang sangat lama. Mungkin betul untuk satu ceramah ya Pak ya. Tapi secara singkat, apa yang disampaikan di dalam hadis, jadi di antara syarat yang membuat doa kita diijabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencari waktunya. Waktunya itu kadang-kadang kita lagi dalam perjalanan, dalam sujud, dalam ruku', qiyamul lail,
tahajud, setelah tasyahud, setelah salat, antara azan dan iqamah. Ini termasuk waktu-waktu yang insya Allah kita sangat dianjurkan untuk memanjatkan doa karena lebih dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang disebut di dalam hadis, kita harus membersihkan makanan dan minuman kita sehingga tidak masuk di dalam tubuh kita sumber yang tidak jelas. Jangankan yang halal, yang halal, yang tidak jelas pun juga tidak masuk. Jangankan yang haram, yang kita syubhat ini jangan dimasukin. Nah, setelah itu kita harus benar-benar ini dalam ikhlas dan tidak lalai dalam doa. Jangan memaksa diri untuk hafal doa dalam bahasa Arab, tetapi tidak mengerti isinya. Kita boleh berdoa dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia. Yang penting benar-benar doa yang keluar dari kebutuhan kita dan hati kita. Keluar dari hati kita, yang benar-benar dihayati oleh otak, oleh pikiran kita, oleh hati kita. Yang keluar dari hati insya Allah pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu beberapa mungkin hal yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan doa. Mudah-mudahan insya Allah doa kita semua termasuk doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Amin Terima ya. kasih Ustaz. Satu lagi mungkin sebelum ditutup karena ada waktu 4 menit lagi. Assalamualaikum. Menyambung tadi tentang zakat emas yang tidak dipakai, apakah setiap tahun atau hanya sekali saja zakatnya Ustaz? Ya, yang tidak dipakai ini sebenarnya ada banyak di antara ulama yang menjelaskan tentang ini. Ada yang berkata kalau emas itu hanya digunakan untuk mungkin seorang istri atau seorang perempuan wanita menggunakan itu hanya untuk berhiasan, bukan untuk apa? Untuk investment, bukan untuk nabung. Kalau digunakan untuk nabung, investment, maka kita mengeluarkan zakat. Kalau hanya digunakan untuk perhiasan, maka tidak mengeluarkan zakat. Nah, jadi ini perlu kita mengerti ya tentang ini. Kalau benar-benar niat kita untuk berhiasan, tidak usah kita mengeluarkan zakat. Nah, ini menurut beberapa ulama. Nah, kalau kita gunakannya untuk nabung dan juga investasi, maka kita mengeluarkan zakat tentang itu. Pertanyaannya apa, Ustaz Indeng? Tadi hanya lebih kepada yang zakat tidak dipakai, si emasnya itu tidak dipakai. Apakah per tahun atau hanya sekali saja? Per tahun, harus per tahun. Tahun ya. Ya, jadi ini makanya para ulama berkata untuk dipakai untuk zinah itu kalau kita setiap tahun habis emas kita. Kecuali kalau kita untuk investasi, kalau kita niat kita untuk investasi, nabung, maka boleh kita mengeluarkan zakatnya setiap tahun, bukan sekali, setiap tahun. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya. Sudah di penghujung waktu. Mohon kiranya mungkin Ustaz untuk menutup dengan doa agar pertemuan ini lebih berkah lagi. Silakan Ustaz. Boleh, jazakumullah khair. Nanti mungkin ini teman-teman, ibu dan bapak yang saya cintai, kalau mungkin ada pertanyaan, nanti bisa langsung mungkin japri ke WhatsApp saya atau mungkin ke Instagram, boleh ya. Ya, jazakumullah khair, bapak dan ibu, marilah kita menutupi pertemuan yang baik ini bersama orang baik dengan doa yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffis karbal makrubin waqdi ad-dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عازبا إلا زوجته يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. Ya Allah. Amin. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Sahya Zain yang sudah memberikan ilmunya
memberikan pemahaman terkait dengan keislaman kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan yang menyampaikannya akan tambah keberkahan untuk beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua partisipan yang sudah bergabung di kegiatan virtual subuh ini. Mudah-mudahan di kesempatan Sabtu depan kita bisa bertemu kembali dalam kajian yang sama di episode yang selanjutnya insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Mari kita akhiri majlis ini dengan sama-sama baca istighfar, hamdalah, dan doa akhir majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf pada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Izinkan saya untuk live. Assalamualaikum.